Itu. Dua kali kemana ada ibadah. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru, dan biar kita terus hidup di dalam kemurahan Tuhan dan menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap hari, yang tidak pernah habis-habisnya, terus kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam dan biarlah firman-Mu di dalam kami, sehingga kami menikmati kebajikan dan kemurahan yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku pada Dia Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
Syukur kepadamu. Naikkan syukur.
yang sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Engkau Bapa yang selalu baik dan selamanya baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Engkau satu-satunya. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory bagimu. Ya Allah, tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Hanya Kau satu-satunya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya padamu hati kami berharap. Hanya kepadamu kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Ya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
dengan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesusku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau aja Bapa hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun aku mengerti apa yang Tuhan beri, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, Kau percaya. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkau aja jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman katakan sekali lagi. Itu yang Kau sediakan bagiku.
ini yang mau terus kami lakukan dalam hidup kami. Sekalipun terkadang ada banyak perkara yang kau izinkan terjadi dan kami tidak dapat memahami, karena kami tidak dapat melihat hal baik di dalam. Tapi kami mau tetap percaya bahwa kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk membawa kami semakin mengenal Engkau, membawa kami semakin percaya kepadamu, sehingga kami semakin berani mempercayakan hidup kami dalam. Sehingga kami jalani hari-hari kami tanpa rasa khawatir, tanpa ragu, tanpa bimbang. Karena kami percaya ada Engkau yang selalu bersama dengan kami, yang sedetik pun tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Hanya Engkau lah yang menjadi jawaban atas setiap doa dan pergumulan kami. Dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, semua mungkin bagi-Mu Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran kami, Engkau sediakan bagi kami yang mengasihi. Sebab itu biarlah Kau dapat di hati kami, hati yang mengasihi-Mu seumur hidup kami, sehingga perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Untuk pagi hari ini kami mau belajar dan kami mau dengar firman-Mu, supaya kami boleh semakin mengenal Engkau, sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu Tuhan. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau kita ada lagi di minggu yang baru, bersyukur buat pemeliharaan, buat penyertaan, buat perlindungan dan pertolongan Tuhan yang terus kita nikmati sampai hari ini. Hari ini kita ada masuk di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Ada sebuah kisah yang kalau kita baca, ini kisah yang sangat mengerikan, miris dan ironis. Tapi tentu seperti berkali-kali saya katakan, Alkitab itu adalah kitab yang paling jujur. Karena Alkitab itu kan memang ditujukan untuk manusia. Atau bahasa yang sering saya katakan, Alkitab itu menjadi buku panduan hidup manusia atau manual book. Seperti kalau kita beli produk-produk pabrikan, baik itu HP mungkin, baik itu mobil, selalu akan disertai dengan yang namanya manual book. Itu buku panduan untuk kita bisa merawat barang tersebut. Atau kalaupun ada kerusakan di barang tersebut, kita bisa diarahkan untuk memperbaikinya. Nah, jadi itulah Alkitab. Jadi jangan pernah gambarkan seperti kebanyakan orang lain tentang kitab mereka. Seakan-akan kalau kitab suci itu sesuatu yang benar-benar suci turun dari langit. Karena kalau memang seperti itu justru malah nggak nyambung untuk kita manusia. Karena memang sekali lagi Alkitab itu ditulis ya untuk kita, untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Karena Alkitab firman Allah itulah Tuhan itu sendiri yang mengerti, memahami situasi keadaan manusia. Makanya semua kisah-kisah dalam Alkitab ya tentang manusia itu sendiri. Nah, jadi hari ini tentu kita mau belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 19 dengan judul perikop perbuatan noda di Gibea. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu.
bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang yang mengambil seorang gundik dari Bethlehem, Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem, Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia, bujangnya, dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Nah, kebenaran yang pertama yang kita bisa belajar tentu sepenggal-sepenggal, walaupun nanti saya juga sampaikan secara keseluruhan, tapi di sini ada sebuah pembelajaran. Seperti beberapa hari yang lalu, kita belajar tentang Simpson, ketika ada konflik, ketika ada perbedaan di antara suami istri, maka pergi itu bukanlah menjadi solusi. Tapi kalaupun memang sudah terjadi akhirnya karena emosi, buat keputusan yang salah, pergi meninggalkan pasangan, itu juga bukan akhir dari segala-galanya. Mari ketika mungkin situasi kita sudah di level itu, mari kita belajar dari seorang Lewi yang ada di kisah ini. Akhirnya setelah 4 bulan, dia datang kembali menemui mertuanya, menemui istrinya, untuk kembali rujuk, untuk kembali berbaikan. Jadi ya memang idealnya, baiknya ketika ada konflik, komunikasikan dengan fokus pada solusi, karena pergi itu bukan solusi. Tapi kalaupun memang sudah di level pergi, pisah, sekali lagi itu bukan akhir dari segala-galanya. Selalu bisa diperbaiki, selalu bisa dipulihkan ketika kita sama-sama mau merendahkan hati. Ya ini sepenggal kisah dari ayat-ayat ini. Walaupun seperti saya katakan tadi, nanti kita akan baca secara keseluruhan, dan poin pentingnya itu ya sebenarnya di ayat 1. Karena di situ dikatakan pada saat itu tidak ada raja di Israel, tidak ada hakim, tidak ada pemimpin. Seperti beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu kalau nggak salah, waktu Ibu Ros katakan, di zaman hakim-hakim ini akan ada banyak jeda-jeda, masa-masa di mana tidak ada hakim-hakim, tidak ada raja, sehingga ayat itu katakan semua orang bertindak, berlaku menurut apa yang benar, menurut dirinya sendiri. Jadi sangat-sangatlah bahaya, seperti kitab Yesaya katakan, jika tidak ada pemimpin, maka liarlah rakyat. Oke, jadi itu hal yang pertama yang saya sampaikan dari sekelumit kisah ini. Apapun situasi rumah tangga kita, khususnya ketika ada konflik, jangan emosional, kuasai diri, tenangkan hati, berdoa, terus komunikasikan dengan fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan, bukan saling menyerang, tapi sama-sama introspeksi diri, bagian salah kita apa, masing-masing memperbaiki diri, dan kemudian rekonsiliasi. Karena Tuhan menghendaki kesatuan di dalam kasih. Oke, kita lanjut kisah itu. Jadi akhirnya orang Lewi itu datang kembali ke rumah mertuanya untuk temu istrinya untuk rujuk, dan mertuanya bertindak bijak untuk kembali merujukan. Jadi kalaupun kita juga di posisi mertua yang sudah punya mantu, kalau anak kita dan anak mantu konflik, berantem, maka jadilah orang tua atau mertua yang bijak, yang bukan berat sebelah, bukan manas-manasi, tapi jadilah juru damai.
Karena sebagai orang tua dan mertua, kita ini jadi penasehat, bukan jadi pembela. Karena kalau kita tetap posisi sebagai pembela, pasti kita akan bela anak kita dan menyalahkan mantu kita. Tapi ingat ketika kita sudah ada di posisi mertua atau orang tua, mari jadilah orang tua atau mertua yang bijak, yang terus mengingatkan anak-anak kita, mantu kita kepada kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau kita di perjanjian baru sudah jelas, bahkan bukan di perjanjian baru saja, di perjanjian lama udah jelas Maleakhi katakan Tuhan itu benci yang namanya perceraian. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan benci, itu artinya kita sedang berlawanan dengan Tuhan. Jadi mari seperti apapun kondisi rumah tangga, anak atau mantu kita, berlakulah jadi mertua, jadi orang tua yang bijak. Beri nasihat untuk mereka kembali rujuk dan rekonsiliasi. Oke, berkaitan dengan kisah itu ya, itu saya katakan itu sekelumit dari kisah itu ada prinsip dan nilai yang bisa kita pelajari. Kita baca ayat berikutnya, tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada mantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari, segarkanlah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun duduk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggal di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumah. Tapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan kudiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tetapi tuannya menjawab, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota. Tapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang, kota, berkatalah orang tua itu, kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem, Yehuda, balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem, Yehuda, dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini. Kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir. Segala yang kau perlukan, biarlah aku yang menanggung. Tapi janganlah kau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanya dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan, dan minum.
Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, jangan kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah aku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Kalau kita membaca kisah ini memang kisah yang mengerikan dan kadang juga membingungkan budaya mereka. Kita jadi ingat juga kisah tentang Sodom dan Gomora. Ketika satu kali peristiwa bagaimana Lot kalau nggak salah ya, bermalam dan kemudian dia menawarkan anak-anak perempuannya. Ya saya tidak terlalu paham kenapa budaya timur itu seperti itu, begitu menghargai tamu, tapi hanya dari pihak laki-laki saja yang dihargai. Seakan-akan wanita itu menjadi penduduk kelas 2. Karena memang seperti yang saya pernah katakan, sampai hari ini orang-orang Yahudi, prianya khususnya, setiap kali mereka berdoa, maka ada satu poin atau pokok doa yang selalu mereka naikkan, yaitu mereka bersyukur tidak diciptakan sebagai wanita, tapi diciptakan sebagai laki-laki. Jadi, sekali lagi itu sebuah budaya yang terkadang kita nggak bisa mengerti, sulit dimengerti, tapi yang kita bisa pahami, itu sebenarnya budaya yang kacau. Ya, menurut pemahaman saya pribadi tentunya. Bagaimana mungkin hanya demi melindungi tamunya yang pria, kemudian kita bisa menyodorkan wanita. Seakan-akan memang di zaman itu wanita itu hanyalah, maaf, seperti barang yang bisa dieksploitasi habis-habisan. Makanya pada waktu itu nggak heran, karena terkontaminasi, terkamiri dengan budaya yang ada pada waktu itu, makanya yang namanya poligami itu menjadi hal yang normal, hal yang wajar. Tapi sesungguhnya kita tahu dari pernyataan Yesus di perjanjian baru di Matius pasal 9, ketika orang-orang Israel bertanya soal perceraian, ada satu kalimat yang Yesus katakan, tapi sejak semula tidaklah demikian. Karena kita tahu sejak di Taman Eden, Tuhan itu hanya menciptakan satu wanita untuk satu pria, yaitu Hawa untuk Adam. Dan kemudian Tuhan sendiri yang ngomong, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan mereka menjadi satu. Nah, itu prinsip sederhana yang harusnya difahami oleh setiap manusia. Bahwa Tuhan dari sejak semula itu punya prinsip yang namanya pernikahan itu monogami. Tapi sekali lagi karena kecenderungan hati manusia yang berbuat dosa, dan maaf, salah satu dosa yang paling besar itu adalah dosa yang berkaitan dengan seks.
Dan mirisnya wanita itu menjadi, sekali lagi dalam tanda kutip, barang yang bisa dieksploitasi untuk memuaskan hasrat seks. Jadi itulah budaya manusia yang hidup dalam dosa. Dan mirisnya ketika bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa yang seperti itu, ketika tidak ada raja, tidak ada hakim, tidak ada pemimpin yang mengarahkan, mereka juga akhirnya terkontaminasi dengan budaya seperti itu. Menganggap wanita itu hanyalah sebuah barang, dalam tanda kutip, yang bisa dieksploitasi untuk memuaskan hasrat seksnya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, Alkitab itu begitu jujur menceritakan keadaan manusia dalam segala keberdosaannya. Dan berkali-kali saya katakan, ya Alkitab itu Perjanjian Lama khususnya ditulis untuk menjadi contoh dan peringatan. Apa yang baik bisa kita contoh supaya kita menuai hasil yang baik karena hukum kausa prima, sebab akibat. Tetapi hal-hal yang tidak baik, yaitu menjadi peringatan untuk kita nggak lakukan. Jadi kalau kita baca kisah ini ya sangat miris, sangat ironis. Kenapa ada budaya manusia seperti itu? Tapi kalau kita telusuri, yang saya mau katakan, itulah budaya yang lahir dari keberdosaan manusia. Dan sekali lagi, dosa terbesar itu adalah yang berkaitan dengan yang namanya seks, dosa pornografi. Sampai hari ini, ya kita khususnya para pria, betapa kita harus membentengi hidup kita. Kemarin sore saya khotbah di ibadah sore, berkaitan dengan hidup dengan rasa cukup supaya kita nggak pernah rasa kekurangan. Betapa pentingnya juga kita pria harus punya rasa cukup terhadap istri kita. Kenapa ada begitu banyak dosa perselingkuhan hari-hari ini terjadi, ya baik pria maupun wanita. Karena nggak punya rasa cukup terhadap pasangannya, nggak pernah punya rasa puas dengan pasangannya. Jadi ketika kita nggak punya rasa cukup itu sangat bahaya. Makanya setiap keluarga yang ada hari ini, mari miliki rasa cukup dalam seluruh aspek hidup. Termasuk engkau tetap merasa cukup dengan keadaan pasanganmu hari ini. Bagaimanapun keadaannya. Haleluya, Bapak Ibu. Tetap punya rasa cukup. Sehingga engkau bisa tetap bersyukur dan menikmati pernikahanmu. Nah, sekali lagi karena saya katakan perselingkuhan itu muncul ya karena ada rasa nggak cukup. Yang wanita mungkin merasa nggak cukup dengan penghasilan suaminya. Sebaliknya, yang pria nggak punya rasa cukup dengan penampilan istrinya. Sehingga akhirnya terjadilah dosa. Tapi sekali lagi kita belajar hari ini, kita bukan orang berdosa yang kecenderungan hatinya adalah perbuatan dosa. Kita adalah orang benar karena dibenarkan oleh korban Yesus di kayu salib. Maka hiduplah dalam kebenaran. Jadi itulah budaya yang sangat tragis dan akhirnya berakibat sesuatu yang ironis. Akhirnya orang Lewi itu menyodorkan istrinya, gundiknya, untuk diperlakukan tidak senonoh oleh bangsa itu. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya, akhirnya meninggallah wanita itu, dan kemudian pria itu memutilasi jasad jenazah gundiknya dan dikirim kepada 12 suku bangsa Israel untuk menunjukkan betapa bejatnya orang-orang yang ada di kota itu. Nah, jadi sekali lagi, kalau ditarik-tarik ujungnya itu ayat 1. Semua orang bertindak benar menurut pikirannya sendiri. Karena apa? Karena tidak ada pemimpin. Nah, makanya hari ini pembelajaran penting yang mau kita belajar adalah betapa pentingnya kita ini harus hidup di bawah sebuah otoritas. Yang pertama tentu otoritas tertinggi kita itu Tuhan. Dan kemarin sudah saya sampaikan, bicara hidup di bawah otoritas itu miliki sikap hati tunduk dan taat pada otoritas. Supaya hidup kita jadi benar. Karena kalau kita nggak punya sikap tunduk dan taat kepada otoritas, maka kita akan menjadi orang yang liar, kita akan berlaku bertindak benar menurut
diri kita sendiri. Dan itu belum tentu benar. Hanya merasa benar. Seperti berkali-kali saya katakan, lawan dari salah itu, lawan dari benar itu bukan salah, tapi lawan dari benar itu merasa benar. Jadi hati-hati kalau kita sudah selalu merasa benar, karena kita tidak tunduk dan taat pada otoritas, itu bisa menjebak kita untuk kita jatuh di dalam dosa yang lebih dalam. Jadi pagi hari ini itu saja yang saya sampaikan. Tentu sekali lagi ada banyak nilai-nilai yang kita bisa belajar dari penggalan-penggalan kisah ini. Tapi secara keseluruhan, mari miliki sikap hati yang tunduk dan taat kepada otoritas. Baik kepada Tuhan, atau kalau kita anak kepada orang tua, kalau kita karyawan kepada pimpinan kita, kalau kita jemaat kepada pemimpin rohani kita, miliki sikap hati yang tunduk dan taat supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam soal kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir dan bangun dengan keadaan baik dan sehat ya Bapak. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dan segala karena kebaikan yang kami terima daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih dan juga buat setiap kebenaran-kebenaran yang telah kami terima di pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati setelah setiap apa yang telah kami terima ya Tuhan. Kami mau menerima segala hal-hal dan nilai-nilai yang baik ya Tuhan. Kami mau mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan juga apabila ada yang tidak baik itu hal itu menjadi peringatan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati Pak Heri, bahkan istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Pak Heri dan keluarganya ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Ada keluarga Pak Aheng, keluarga Pak Simon, keluarga Jody Samuel, keluarga Pak Ramli, dan keluarga Ibu Jayeni ya Tuhan, keluarga Pak Ongko ya Tuhan, keluarga Ibu Ros, keluarga Lucy Deni, keluarga Buyung, keluarga Lita ya Tuhan, keluarga Ama Alien, keluarga Dorcas, dan keluarga Johanu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus ada di tengah setiap keluarga kami ya Tuhan. Tuhan memberkati anak, istri, suami, menantu, dan cucu kami juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat apapun yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Dan juga setiap pekerjaan usaha kami juga Tuhan terus berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Dan juga kami terus berdoa buat kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Tuhan berkati kota kami, Tuhan curahkan damai sejahtera sukacita atas kota kami ya Tuhan. Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik atas kota di mana kami tinggal ya Bapa. Secara khususnya kami berdoa buat kota Jambi ya Tuhan. Tuhan senantiasa berkati kota Jambi ya Tuhan. Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas kota Jambi ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat setiap kota-kota yang ada di Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik atas kota-kota yang ada di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga perekonomian yang lebih baik ya Tuhan. Biarlah kesejahteraan bangsa Indonesia ini kan lebih baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada. Biarlah pemerintahan ini terus membangun bangsa Indonesia ini hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati presiden kami, wakil presiden, menteri, bupati, gubernur, wali kota ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pemimpin-pemimpin dari pusat hingga daerah ini ya Tuhan. Biarlah mereka memimpin dan mengambil tanggung jawab untuk membangun dan mensejahterakan bangsa kami Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Biar firman-Mu terus mengingatkan kami betapa kami harus terus menjaga hati kami dengan sikap tunduk dan taat kepada otoritas yang ada dalam hidup kami. Baik Engkau sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami, juga orang tua, pemimpin rohani, dan siapapun yang Kau tempatkan menjadi otoritas dalam hidup kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berlaku benar sesuai dengan firman-Mu melalui arahan pemimpin dalam hidup kami. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami. Menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Bila kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang. Mulai hari sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Heng di mana, Heng? Kau Heng?